Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khotijah, NIM 8603797768. Saya mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktikum yang berjudul Gaya. Untuk percobaan praktikum yang pertama, saya akan melakukan percobaan gaya listrik statis. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama, satu buah sisir plastik, kemudian potongan kertas, yang ketiga yaitu rambut kering dan tebal pada seseorang. Untuk langkah percobaannya, mari saksikan video ini. Untuk langkah yang pertama, sisir rambut kering yang agak tebal dengan sisir plastik. Untuk menyisirnya diperlukan waktu yang sedikit lama ya, teman-teman, agar nanti potongan kertasnya bisa menempel pada sisir. Untuk langkah selanjutnya yaitu dekatkan sisir plastik ke potongan-potongan kertas kecil. Nah, di sini potongan kertas tersebut akan menempel pada sisir plastik. Hal ini dikarenakan adanya gaya listrik statis, yaitu gaya tarik-menarik atau tolak-menolak yang timbul akibat adanya muatan listrik pada benda, biasanya karena gesekan. Untuk praktikum yang kedua yaitu percobaan gaya magnet. Alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama ada magnet batang, kemudian ada jarum jahit, kemudian ada aluminium, ada potongan seng, kemudian ada seutas benang jahit, lalu ada plastik, dan potongan kertas. Untuk langkah selanjutnya, mari saksikan video berikut ini. Yang pertama, kita akan mendekatkan batang magnet dengan bahan yang tersedia, tetapi jangan sampai bersentuhan. Lalu kita akan mengamati apa yang terjadi. Yang pertama, kita akan mendekatkan batang magnet ini pada jarum jahit. Jarum jahit akan menempel pada batangan magnet. Yang kedua, kita akan mendekatkan batang magnet ini pada aluminium. Pada aluminium tidak akan tertarik oleh batang magnet. Kemudian yang ketiga, kita akan mendekatkan batang magnet ini pada potongan seng. Kita lihat. Nah, potongan sengnya akan menempel pada batang magnet. Kemudian kita akan mencoba mendekatkan batang magnet ini pada seutas benang. Dia tidak akan menempel. Kemudian kita lanjut pada
potongan plastik. Dia juga tidak mau menempel ya. Kemudian kita akan mendapatkan pada potongan kertas. Dia juga tidak mau menempel. Untuk percobaan yang ketiga, yaitu gaya gesek. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama, neraca pegas. Ini sudah saya modifikasi. Kemudian kotak beban. Untuk langkah percobaannya, mari saksikan video ini. Pada percobaan praktikum ini, benda mengalami gaya gesek. Nah, gaya gesek yang terjadi di sini adalah gaya gesek statis. Gaya ini menahan benda agar tidak bergerak dan besarnya bergantung pada besaran kekerasan permukaan dan gaya tekan. Kemudian, benda akan mengalami gaya gesek kinetis. Gaya ini bekerja pada saat benda sudah bergerak. Umumnya lebih kecil daripada gaya gesek statis maksimum. Baik, untuk percobaan yang keempat yaitu gaya pegas. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama, karet gelang. Yang kedua, beban gantung. Yang ketiga, statis. Di sini statisnya saya menggunakan tripod. Untuk langkah percobaannya, saksikan video berikut ini. Yang pertama-tama kita akan menggantungkan beban ini pada karet yang digantung pada statis. Kemudian kita akan menarik beban ini ke bawah, lalu akan melihat apa yang terjadi setelah beban kita lepas. Benda yang digantung pada karet gelang bila ditarik ke bawah kemudian kembali ke atas. Hal ini dikarenakan adanya sifat elastis karet gelang. Sifat elastis karet gelang ini menimbulkan gaya pemulih atau biasa disebut dengan gaya pegas, yang arahnya selalu berlawanan dengan arah tarikan. Percobaan yang kelima yaitu gaya berat. Untuk alat dan bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama, karet gelang. Yang kedua, statis. Yang ketiga, beban dengan berbagai macam ukuran. Dan yang terakhir ada penggaris. Di sini saya menggunakan meteran ya untuk mengukur panjang karet setelah ditambah beban. Untuk prosedur percobaannya, mari saksikan video berikut ini. Dari hasil percobaan yang dilakukan, bisa disimpulkan bahwa pertambahan panjang karet sebanding dengan massa beban yang digantungkan. Semakin besar massa beban, maka semakin besar gaya berat yang bekerja, sehingga karet gelang semakin meregang. Gaya berat merupakan faktor utama yang menyebabkan karet gelang bertambah panjang, karena gaya gravitasi menarik beban ke bawah. Pengukuran yang didapatkan dari hasil percobaan yaitu menunjukkan bahwa karet gelang bertambah panjang seiring bertambahnya massa beban. Beban dengan berat 10 gram membuat karet gelang bertambah yang awalnya berukuran 7 cm menjadi 10 cm. Kemudian beban 20 gram, panjang karetnya menjadi 18 cm. Dan beban 30 gram, karet gelangnya menjadi 29 cm. Hal ini menunjukkan bahwa pertambahan karet gelang sebanding dengan gaya beban.
gaya berat beban. Ketika beban ditarik ke bawah lalu dilepaskan, karet gelang akan kembali ke posisi semula. Hal ini dikarenakan adanya gaya pemulih atau restoring force yang merupakan sifat elastis karet. Percobaan ini membuktikan prinsip elastisitas dan hukum Hooke dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang adalah percobaan yang ke-6, yaitu perpaduan gaya. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama, 2 buah neraca pegas, dan 1 buah box beban. Untuk langkah percobaannya, mari saksikan video berikut ini. Pada percobaan perpaduan gaya ini, dengan menggunakan box plastik dan 2 neraca pegas, menunjukkan bahwa ketika kedua neraca pegas menarik box dengan gaya sama besar namun berlawanan arah, maka box tetap berada pada posisi seimbang. Hal ini terjadi karena gaya berlawanan arah saling meniadakan sehingga resultan gaya menjadi nol. Kemudian, berkaitan dengan hukum Newton 1 menjelaskan bahwa benda akan tetap diam jika resultan gaya yang bekerja padanya sama dengan nol. Nah, di sini bisa kita perhatikan untuk posisi boxnya tidak bergerak karena gaya yang menariknya sama besar.